Pernahkah Anda mengalami satu momen aneh dalam hidup, ketika udara di sekitar terasa bergetar, seolah sesuatu yang tak kasat mata baru saja lewat di antara Anda dan dia? Tidak ada kata yang terucap. Tidak ada pengakuan. Namun tubuhnya berbicara jauh lebih keras daripada suara apapun. Tatapannya tertahan sepersekian detik lebih lama dari biasanya. Tangannya bergerak dengan lembut, nyaris tak disadari. Dan tiba-tiba, ada energi magnetis yang hening, menggantung di udara, terasa nyata namun tak bisa disentuh. Di momen seperti inilah banyak pria justru kehilangan ketenangan. Mereka menjadi gelisah, bukan karena tidak terjadi apa-apa, melainkan karena terlalu banyak yang terjadi tanpa kata-kata. Hasrat wanita jarang diungkapkan secara verbal. Ia tidak hadir dalam kalimat langsung, melainkan dalam gestur, ekspresi, dan gerakan kecil yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar hadir secara sadar. Ini bukan bahasa logika. Ini adalah bahasa tubuh. Bahasa sunyi yang sering diabaikan oleh pikiran yang terlalu sibuk ingin memastikan hasil. Stoicis mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari pengamatan yang tenang, bukan dari reaksi impulsif. Tubuh wanita memiliki bahasanya sendiri. Bahasa yang tidak meminta perhatian, tetapi menyingkap kebenaran bagi mereka yang mau melihat. Setiap gestur membawa makna. Setiap perubahan posisi menyampaikan pesan. Dan setiap tatapan mata adalah kalimat lengkap tanpa suara. Hari ini, yang dibutuhkan bukan teknik, bukan trik, melainkan kehadiran penuh. Gestur-gestur ini bukan permainan sadar atau upaya yang dibuat-buat. Mereka lahir dari relung terdalam otak, dari sistem limbik yang bertanggung jawab atas emosi. Sistem ini bekerja jauh lebih cepat daripada pemikiran logis. Ia melepaskan impuls, ekspresi, dan postur yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang. Inilah biologi mentah yang terjalin dengan emosi yang tulus. Ketika seorang wanita tertarik, ia tidak membutuhkan konfirmasi verbal. Tubuhnya sudah berbicara lebih dulu. Banyak pria keliru menafsirkan sinyal-sinyal ini sebagai manipulasi. Padahal sebenarnya, ini bukan tentang mengendalikan, melainkan tentang menyadari, tentang mendengarkan dengan mata, tentang melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan, tentang merespons dengan kesadaran, bukan dorongan. Kepekaan menjadi kunci. Gestur wanita bukan kebetulan. Mereka adalah cerminan langsung dari keadaan emosional. Ketika ada rasa aman, kepercayaan, dan ketertarikan, tubuh menunjukkannya dengan jujur. Sebaliknya, ketika seorang wanita merasa tidak nyaman, ia akan menarik diri. Tangan menyilang, kontak mata dihindari, jarak dijaga. Pesannya jelas bagi mereka yang mau memperhatikan. Komunikasi emosional tidak sedang terjadi. Ketertarikan sejati tidak pernah dipaksakan. Ia tumbuh ketika seorang pria menghargai ritme emosional wanita, bukan memaksanya mengikuti keinginan sendiri. Ada gestur halus yang sering muncul ketika seorang wanita merasakan hasrat dan rasa ingin tahu. Gerakan-gerakan ini begitu kecil, nyaris tak terlihat. Namun bagi pria yang tenang dan sadar, mereka berbicara dengan lantang. Salah satu yang paling awal adalah penyesuaian kecil pada pakaian. Lengan baju sedikit ditarik. Kira dirapikan. Kain dihaluskan tanpa alasan jelas. Rambut diselipkan ke balik telinga. Bahkan perubahan kecil pada garis leher. Banyak pria menganggap ini sepele atau bahkan mengganggu. Namun sebenarnya, ini adalah pesan bawah sadar. Tubuh sedang merespons kehadiran seseorang yang dianggap menarik. Ada kesadaran tubuh yang meningkat. Wanita menjadi lebih sadar akan dirinya sendiri, tentang bagaimana ia terlihat, bagaimana ia dirasakan. Sekalipun ia mencoba menyembunyikannya, tubuh tetap bereaksi. Penyesuaian ini adalah deklarasi sunyi, perhatikan aku. Kemudian ada sentuhan pada leher dan tulang selangkah. Area ini sangat sensitif. Ketika seorang wanita membelai lehernya, memegang kalung, atau mengusap tulang selangkah secara lembut, itu bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Penggangkapan. Secara evolusioner, kita hanya menyingkap area sensitif kepada mereka yang membuat kita merasa aman. Ketika ia melakukan ini di hadapan Anda,
Ada kombinasi ketertarikan dan kenyamanan emosional. Ia merasa aman. Ia merasa cukup tertarik untuk tidak menutup diri. Lalu ada perhatian pada bibir. Gerakan ini sering disalahartikan. Fiber digilat perlahan. Digigit ringen. Lip gloss dioleskan dengan gerakan lambat. Semua ini terjadi tanpa perencanaan sadar. Bibir adalah simbol gairah yang kuat. Perilaku ini menandakan peningkatan hasrat dan kesiapan emosional untuk kedekatan. Kesalahan terbesar pria adalah bereaksi terlalu cepat. Stoicism mengejarkan sebaliknya. Tetap tenang. Pertahankan kontak mata. Biarkan keheningan bekerja. Ketertarikan akan tumbuh dengan sendirinya ketika tidak dipaksa. Gerakan kaki juga berbicara banyak. Menyilang lalu membuka. Bergerak lalu diam. Fluktuasi ini mencerminkan ketegangan emosional yang positif. Ada konflik internal antara ketertarikan dan kendali diri. Disinilah suasana kembali ke momen awal. Udara terasa bergejolak. Tatapan bertahan. Gerakan tangan menjadi lebih halus. Energi yang sama terbentuk kembali, sunyi namun padat. Bahasa tubuh ini bukan tipuan. Ini adalah reaksi sistem limbik yang bekerja sebelum logika. Impulse style pasken. Postur berubah. Gerakan kecil muncul tanpa izin kesadaran. Sentuhan pada rambut adalah salah satu yang paling dikenal. Rambut diplinter. Diselipkan. Disisir ke samping. Banyak orang mengira ini kesombongan. Padahal ini adalah ekspresi dari lonjakan dopamin dan energi emosional. Di era modern, ponsel juga menjadi indikator. Dibuka lalu ditutup tanpa tujuan. Diletakkan lalu diambil kembali. Ini adalah tanda ketegangan internal. Ponsel menjadi penghalang sementara antara emosi yang tumbuh dan kesadaran yang mencoba mengendalikannya. Ada keinginan untuk dekat, tetapi juga kebutuhan untuk merasa aman. Gerakan tangan dan jari adalah yang paling halus dan paling jujur. Memainkan sensen, membetulkan, gelang, menggosak kuku. Semua ini mengungkapkan keadaan batin. Namun ilmu di balik ketertarikan tidak berhenti pada gestur. Memahaminya membutuhkan empati, bukan manipulasi. Ketika seorang wanita merasakan kehadiran pria yang tenang, stabil, dan percaya diri secara emosional, sistem sarafnya merespons. Pertahanan menyerang. Ketertarikan memiliki ruang untuk tumbuh. Sebaliknya, kecemasan, kebutuhan berlebihan, dan dorongan untuk mengontrol akan langsung mematikannya. Ini bukan opini. Ini adalah biologi. Setiap gestur kecil mencerminkan campuran hormon dan reaksi saraf. Dopamin menyalakan rasa ingin tahu. Oksitosin membangun kepercayaan. Adrenalin meningkatkan gairah. Semua ini terjadi dalam hitungan detik, tanpa disadari. Kuncinya adalah konteks. Satu gestur tidak pernah cukup. Namun pola yang konsisten adalah pesan yang jelas. Membaca bahasa tubuh seperti mendengarkan musik. Anda tidak menilai dari satu nada, tetapi dari keseluruhan irama. Ketika gestur-gestur ini muncul berulang, pesannya menjadi nyata. Pria yang paling efektif tidak terburu-buru. Ia menjaga energi yang tenang. Ia menciptakan ruang aman. Ia hadir sepenuhnya. Gestur-gestur ini bukan perintah. Mereka adalah undangan. Undangan untuk hadir. Untuk sadar. Untuk merespons dengan rasa hormat. Pria yang memahami ini tidak mencoba menguasai wanita. Ia menguasai dirinya sendiri. Dan dalam Stoicis, penguasaan diri adalah bentuk kekuatan tertinggi. Sekarang saya ingin tahu satu hal. Dari semua gestur ini, mana yang paling sering Anda lihat tetapi dulu Anda abaikan? Tulis di komentar. Karena kesadaran dimulai saat kita berani mengamati diri sendiri. Ketika seorang pria benar-benar memahami bahwa ketertarikan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang diizinkan untuk muncul, seluruh dinamika berubah. Di titik inilah Stoicis menjadi kekuatan, bukan teori. Karena pria yang tenang tidak berusaha membaca setiap gestur untuk menguasai situasi. Ia mengamati tanpa terikat. Ia hadir tanpa menuntut hasil. Dan justru karena itu, kehadirannya menjadi magnetis. Banyak pria gagal bukan karena mereka tidak menarik,
tetapi karena mereka terlalu sadar ingin menarik. Kegelisahan internal itu terasa. Sistem saraf wanita menangkapnya sebelum kata apapun diucapkan. Tubuh wanita sangat peka terhadap ketidakseimbangan emosi. Ia merasakan kebutuhan, tekanan, dan dorongan tersembunyi. Dan ketika itu muncul, tubuhnya menutup. Gesture berhenti. Kontak mata memudar. Energi menghilang. Namun pria yang berakar pada ketenangan tidak memaksa momen. Ia memahami bahwa tidak semua sinyal menuntut respons. Beberapa hanya ingin dikenali. Stoicis mengajarkan kebijaksanaan untuk membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Gestur wanita berada di luar kendali kita. Respons kita berada sepenuhnya di dalam kendali. Ketika seorang wanita menyentuh rambutnya, lehernya, atau memainkan jari-jarinya, ia tidak sedang meminta tindakan cepat. Ia sedang mengungkapkan keadaan batin. Pria yang bijak tidak melompat ke kesimpulan. Ia tidak terburu-buru membaca ini sebagai izin atau penolakan. Ia membiarkan pola terbentuk. Ia membaca irama, bukan satu nada. Dalam keheningan itulah ketertarikan tumbuh paling kuat. Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ruang. Dan hanya pria yang nyaman dengan dirinya sendiri yang mampu bertahan di dalamnya tanpa mengisinya dengan kata-kata atau tindakan yang tidak perlu. Wanita merasakan ini sebagai keamanan emosional. Dan keamanan adalah fondasi dari semua ketertarikan yang berkelanjutan. Stoicis tidak mengajarkan penarikan diri secara dingin. Ia mengajarkan kehadiran yang stabil. Pria stoik tidak pasif, tetapi ia juga tidak reaktif. Ia tidak menghindar dari ketertarikan, tetapi ia tidak dikendalikan olehnya. Ia memahami bahwa emosi datang dan pergi, tetapi karakter tetap. Ketika seorang wanita merasa bahwa seorang pria tidak terombang-ambing oleh hasrat sesaat, sistem sarafnya mulai rileks. Ia merasa tidak perlu menjaga pertahanan. Gesturnya menjadi lebih terbuka. Posturnya melunak. Kontak mata bertahan lebih lama. Semua ini terjadi tanpa satu kata pun diucapkan. Inilah sebabnya mengapa banyak pria yang terlalu berusaha, justru kehilangan daya tarik. Mereka mengira ketertarikan dibangun dengan tindakan berlebihan. Padahal seringkali, ketertarikan dihancurkan oleh upaya yang berlebihan. Tubuh wanita membaca niat jauh lebih cepat daripada pikiran logisnya. Dan niat yang tidak seimbang selalu terasa. Pria yang memahami bahasa tubuh tidak menggunakannya sebagai alat manipulasi. Ia menggunakannya sebagai cermin. Ia melihat bagaimana kehadirannya memengaruhi ruang emosional. Ia menyesuaikan dirinya, bukan untuk mengubah wanita, tetapi untuk tetap selaras dengan nilai dan ketenangannya sendiri. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira memahami gestur berarti mengendalikan. Padahal yang sebenarnya dikendalikan adalah diri sendiri. Stoicis menempatkan penguasaan diri sebagai bentuk kekuatan tertinggi. Pria yang tidak dikuasai oleh dorongan tidak perlu memaksakan apapun. Ketertarikan sejati tidak pernah terasa tergesa-gesa. Ia terasa alami. Mengalir. Seperti percakapan tanpa kata yang berjalan dengan sendirinya. Ketika seorang wanita merasa aman secara emosional, tubuhnya memberi izin untuk dekat. Dan izin ini tidak pernah dipaksa. Ia diberikan. Perhatikan satu hal penting. Ketertarikan bukan hanya tentang apa yang wanita lakukan, tetapi juga tentang apa yang tidak ia lakukan. Ketika ia berhenti mengecek lingkungan sekitar. Ketika tubuhnya menghadap ke arah Anda. Ketika jarak tidak lagi dijaga dengan ketat. Ini adalah tanda-tanda kehadiran emosional yang penuh. Namun sekali lagi, Stoicis mengingatkan kita untuk tidak terikat pada hasil. Ketika seorang pria mengamati dengan harapan tersembunyi, ketenangannya berubah menjadi strategi. Dan strategi terasa. Tubuh wanita merespons keaslian, bukan perhitungan. Pria yang stabil secara emosional menciptakan ruang di mana seorang wanita bebas menjadi dirinya sendiri. Ia tidak menghakimi gestur. Ia tidak menuntut kepastian. Ia hanya hadir. Dan kehadiran itu sendiri menjadi undangan yang paling kuat. Ketika seorang wanita memainkan ponselnya tanpa tujuan, itu bukan penolakan otomatis. Itu seringkali adalah tanda konflik internal.
Ada ketertarikan, tetapi juga kehati-hatian. Pria yang tenang tidak tersinggung. Ia tidak menarik diri secara emosional. Ia tetap konsisten. Dan konsistensi adalah sinyal keamanan yang sangat kuat. Gerakan tangan, jari, dan sentuhan kecil seringkali muncul ketika emosi meningkat. Namun pria yang bijak memahami bahwa emosi bersifat sementara. Ia tidak mengejar puncak emosi. Ia membangun fondasi ketenangan. Dan dari fondasi itulah ketertarikan yang stabil tumbuh. Staucis tidak menjanjikan bahwa setiap ketertarikan akan berakhir dengan hasil yang diinginkan. Ia mengajarkan sesuatu yang lebih penting. Bagaimana tetap utuh, tenang, dan bermartabat dalam setiap kemungkinan. Dan justru dari posisi inilah daya tarik sejati muncul. Wanita tidak tertarik pada pria yang sempurna. Mereka tertarik pada pria yang selaras. Selaras antara pikiran, emosi, dan tindakan. Ketika tidak ada konflik internal, tubuh pria memancarkan ketenangan. Dan ketenangan adalah bahasa yang dipahami oleh semua sistem saraf. Jika Anda mengingat kembali momen-momen ketika energi di antara Anda dan seseorang terasa kuat tanpa alasan yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu adalah dua sistem saraf yang selaras. Dua kehadiran yang saling merasakan tanpa perlu berbicara. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bagaimana membaca gestur wanita. Pertanyaannya adalah, seberapa tenang Anda saat membacanya? Karena gestur hanya muncul sebagai respons terhadap siapa Anda, bukan siapa yang Anda pura-purakan. Staucis mengajarkan bahwa kita tidak mengejar pengakuan eksternal. Kita membangun karakter internal. Dan ironisnya, ketika kita berhenti mengejar, kita justru menjadi lebih menarik. Bukan karena teknik, tetapi karena keaslian. Jika Anda membaca ini dan mulai menyadari bahwa banyak sinyal halus pernah Anda abaikan karena terlalu sibuk ingin bertindak, itu bukan kegagalan. Itu adalah awal kesadaran. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju penguasaan diri. Sekarang saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Apakah Anda lebih sering bereaksi atau hadir? Apakah Anda membaca gestur untuk mengendalikan atau untuk memahami? Tulis di komentar. Karena diskusi ini bukan tentang wanita. Ini tentang siapa Anda saat tidak ada yang melihat. Dan ingat satu hal terakhir. Pria paling berpengaruh di ruangan bukanlah yang paling banyak bergerak, paling banyak bicara, atau paling agresif. Ia adalah yang paling tenang. Karena ketenangan tidak bisa dipalsukan.